Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef dari kota Jakarta dalam keadaan baik. Saya berharap semoga di akhir pekan ini kita punya waktu untuk orang-orang terkasih kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang terdekat kita. Saudara-saudaraku, biarlah ada kasih di dalamnya. Jangan biarkan satu dan lain hal merusak persaudaraan. Saudara-saudaraku, sebelum saya melanjutkan video saya, kalau Anda suka video ini silakan di like. Kalau Anda memang cocok silakan di subscribe. Kalau Anda suka untuk mensupport karya-karya Bible Learning, silakan Anda klik saja berlangganan atau bergabung. Saudara-saudaraku, izinkan saya bertanya kepada Anda. Izinkan saya mengajak Anda untuk mundur ke masa-masa kecil Anda dalam keluarga. Kira-kira Anda itu lebih disayang mama atau disayang papa? Siapa yang tim papa, siapa yang tim mama? Biasanya kalau anak perempuan yang pertama itu, wah itu jadi ratu dari bapaknya itu. Saingan mamanya bahkan. Kalau laki-laki pertama, biasanya disayang sama mamanya itu. Nggak tahu betul atau tidak. Coba tulis di kolom komen, Anda lebih disayang mama atau disayang papa? Atau bisa jadi, wah Romo, saya mah dua-duanya dong. Jadi anak kesayangan mama papa, jadi anak kebanggaan mama papa. Tapi mungkin bisa jadi, mudah-mudahan jangan ada yang merasa, Romo, saya mah kagak Romo. Mama papa enggak, sama mama juga enggak. Saya udah kayak nobody's child Romo, enggak disayang sama siapa-siapa. Saudara-saudaraku, mungkin setiap orang tua punya cara sayangnya yang berbeda-beda. Mungkin kita dengan keterbatasan kita sebagai anak, daya tangkap kita, daya memahami kita taunya sepotong-sepotong. Kita tidak utuh bagaimana orang tua kita sebetulnya sayang banget. Tapi mungkin kadang-kadang orang tua zaman dulu atau orang tua yang super sibuk, dididik oleh orang tuanya lagi, tidak bisa mengungkapkan rasa sayangnya. Gak bisa pegang-pegangan tangan, gak bisa pelok-pelokan, apalagi cium pipi kiri pipi kanan Romo. Itu gak pernah. Tapi jangan pernah bandingkan mereka ketika mereka berjuang untuk anak-anak dan keluarganya. Yang bisa jadi sebagian besar usaha mereka, kita sebagai anak, kita tidak tahu. Karena waktu itu yang kita lihat adalah, oh sayang itu kalau dibeliin mainan, sayang itu kalau dibeliin sepatu baru, sayang itu kalau semua yang kita butuhkan diberikan oleh orang tua kita. Kita tidak pernah tahu sejarah orang tua kita di masa lalu ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana keuangan orang tua kita di masa lalu. Bukannya pilih kasih, mungkin yang ada ya cuman bisanya beli untuk satu anak aja. Bisa jadi. Ada juga saudara-saudara, ada faktor lain lagi yang cocok sekali dengan apa yang saya mau bongkar dari Kejadian bab 27. Bagaimana Ishak dengan anak-anaknya. Ishak punya dua anak, Anda tahu kan ya? Namanya siapa? Namanya Esau dan Yakub. Anda tahu persis bagaimana Ishak mendapatkan anak-anak ini. Anaknya kembar, sama-sama laki-laki. Waktu itu Ribka istrinya sulit sekali punya anak. Dikatakan Ribka itu mandul, sama seperti ibu mertuanya. Bedanya Ishak langsung berdoa pada Tuhan dan Tuhan langsung mengabulkan permohonan Ishak. Bukan cuma satu, langsung dapat dua sekaligus. Ada dua anak sedang bertempur dalam perutnya Ribka ini. Sehingga Ribka kesakitan luar biasa. Lalu Tuhan berjanji kepada Ribka, bukan? Kayaknya bagian ini sudah saya bahas beberapa kali dalam video Bible Learning, bukan? Bagaimana Ribka lebih mendengar suara Tuhan, nubuatan Tuhan, bahwa dua bangsa sedang bertempur dalam perutmu.
yang tua akan mengabdi kepada yang muda. Itu yang didengar oleh Ribka ketika dia kesakitan di masa persalinannya. Sementara mungkin Ribka cerita sama Ishak, tapi Ishak mungkin lupa. Nah, saudara-saudaraku terkasih, persaingan antara dua anak-anak Ishak ini, yaitu cucu-cucunya Abraham ini, itu sudah sejak dalam kandungan, bahkan saat Ribka melahirkan. Waktu itu, ketika kedua bayi ini keluar dari rahim ibunya, dikatakan Esau keluar lebih dahulu, tetapi adiknya Yakub ini tidak mau kalah. Dia memegang tumitnya Esau. Mungkin kalau dia bisa bicara, aku gak mau nomor 2, aku mau nomor 1. Jadi terjadi sebuah persaingan. Apalagi ketika dilahirkan, dua anak-anak ini sangat berbeda. Esau kulitnya kemerah-merahan, sementara Yakub kulitnya putih. Beranjak remaja, beranjak dewasa, bahkan si Esau ini berbulu, sementara Yakub ini mulus, tidak berbulu. Lalu juga bukan sekedar fisiknya saja, wataknya, hobinya, kesehariannya juga sangat berbeda. Kalau Esau, dia sering keluar rumah, dia sukanya berburu, dia sering kali mencari buruan-buruan hewan-hewan yang disukai oleh bapaknya. Maka gak heran dia menjadi favorit dari ayahnya. Sementara Yakub, saudaranya ini, dia lebih suka di rumah, dia lebih suka membantu ibunya, memasak, ataupun hal-hal urusan rumah, sehingga Yakub ini menjadi kesayangan dari ibunya. Entah suka atau dia tidak suka, tapi faktanya terjadi demikian. Yang besar si Esau menjadi kesayangan bapaknya karena dia anak sulung. Dari hitungan orang-orang Yahudi yang lahir dulu itu anak sulung ketika anaknya kembar. Sementara mungkin Ribka lebih melihat anaknya Yakub ini, mungkin dia waduh gak disayang sama bapaknya karena bukan anak sulung dan dia suka di rumah, suka membantu. Maka secara naluriah seorang ibu sudah pasti anak ini menjadi kesayangan ibunya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, bahkan di masa remaja mereka, dua anak ini sudah bertumpur berebut untuk hak anak sulung. Sampai-sampai ada kasus yang namanya sup kacang merah, tertukar. Bayangin coba, Esau pulang dari berburu, dia sangat amat lapar. Sementara si Yakub di rumah sedang memasak sup kacang merah. Nah, karena perutnya sangat keroncongan, sangat lapar, mungkin udah lemes, naik emosinya, mungkin gak stabil hormonnya, karena lapar kan. Lalu dia bilang sama adiknya ini, berilah sup kacang merah itu untuk aku. Nah, adiknya yang licik, yang cerdas, yang cerdik, memang tergila-gila gak mau jadi anak nomor 2, dia bilang, tukarkanlah hak kesulunganmu untuk aku. Nah, si Esau mungkin tidak berpikir panjang. Apalah gunanya hak anak sulung kalau aku mati kelaparan seperti ini? Maka secara tidak sadar tertukarlah sup kacang merah dengan hak kesulungan. Tetapi itu kan gak bisa. Itu gak gak valid di mata hukum. Cuman antar mereka berdua. Cuma omongan anak-anak remaja saja. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ternyata cikal bakal atau unfinished business antara Esau dengan Yakub sudah diawali sejak kecil, sejak mereka lahir, sejak mereka remaja. Tidak selesai nih urusannya. Sehingga orang tuanya mungkin juga nggak tahu kompetisi antara mereka. Orang tuanya nggak pernah tahu konflik di antara mereka. Sehingga ketika dewasa, orang tuanya tanpa sadar melakukan sebuah kesalahan karena mungkin bisa jadi tidak peka dengan masalah-masalah anak-anaknya. Apakah ini yang terjadi juga di rumah tangga kita masing-masing? Kakak adik ada konflik dari kecil, mungkin cuma rebutan mainan, mungkin cuma dulu ejek-ejekan, kata-kataan gitu ya. Mungkin dulu orang tuanya salah
kasih perhatian. Mungkin dulu orang tuanya terbatas, nggak tahu secara menyeluruh apa yang terjadi di antara anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka dengan keterbatasannya juga menangkap yang lain, orang tuanya juga menangkap yang lain. Ini yang terjadi dalam keluarga Ishak yang harus betul-betul kita hindari dalam keluarga kita. Unfinished business. Urusan-urusan yang belum selesai. Hal-hal yang kecil ditumpuk-tumpuk malahan nanti jadi besar dan merugikan satu sama lain. Di Kejadian bab 27 di awal dikatakan waktu itu Ishak sudah tua. Jadi saudara-saudara, kisah Ishak ini berbeda dengan kisah Abraham dan juga kisah Yakub. Kalau Abraham panjang diceritainnya. Kalau Yakub itu panjang juga diceritainnya. Tapi Ishak dia itu singkat. Tahu-tahu dia udah tua aja. Nah, yang menarik adalah Ishak ini berbeda dari Abraham. Abraham bayangin dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Yakub dari Kanaan pergi ke tanah Ur Kasdim, balik lagi ke tanah Kanaan, bukan? Sementara Ishak dia tidak kemana-mana. Dia hanya di samping istrinya. Dia taat pada orang tuanya. Dia itu betul-betul bapak keluarga yang tidak pernah keluar-keluar dari area tanah terjanji ini. Dikatakan matanya sudah mulai kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Jadi kalau kita nyalain Ishak yang gak peka juga gak adil juga. Matanya udah gak bisa melihat. Orang tua dengan keterbatasan usia, fisiknya sudah mulai menurun. Kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang bisa melukai anak-anak mereka. Maka anak-anak jangan terus-menerus nyalain orang tua. Orang tua juga punya keterbatasan. Pada suatu hari ia memanggil Esau, anak sulungnya, dan berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan aku mati. Maka sekarang ambil senjatamu, tabung panahmu dan busurmu. Pergilah ke padang, burulah seekor binatang. Bagiku, olah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari." Nggak disebutkan hewannya apa, nggak disebut masakannya apa. Karena kita bisa melihat di sini Esau itu kesayangannya Yakub, kesayangannya Ishak. Ishak sudah tahu apa yang akan diburu oleh anaknya ini. Anaknya udah tahu binatang apa, masakan kesukaannya apa. Setiap anak apakah kenal betul-betul, tahu betul-betul orang tuanya suka makan apa. Pernah ditanya, "Mama, kita makan apa? Mama paling suka apa? Papa paling doyan apa?" Atau demikian juga sebaliknya. Orang tua apakah tahu juga kegemaran anak-anaknya, favorit anak-anaknya? Jangan-jangan favorit anak-anak itu adalah paksaan dari orang tuanya. Orang tuanya mengira anakku ini suka banget. Padahal anak kan berkembang. Hobinya, kesukaannya juga berubah. Apakah itu terjadi dalam keluarga kita? Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, itu skenario dari Ishak mau memberkati Esau. Nah, dari balik dinding Ribka mendengar, waduh, suamiku mau memberkati Esau, anak sulung mereka loh. Apakah Ishak suaminya lupa dengan janji Tuhan? Yang muda akan lebih unggul daripada yang tua. Esau lupa, dia hanya ngikutin hukum-hukum aja yang biasa pada waktu itu, tapi lupa pada nubuatan Tuhan. Nah, Ribka yang baru sadar akan hal itu langsung punya skenario yang lain lagi. Dia tanpa sepengetahuan Ishak, tanpa sepengetahuan Esau, langsung mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, yang disimpan di rumah. Disuruhnya Yakub, anak bungsunya, mengenakan pakaian itu. Memang perempuan itu panjang akal, banyak akalnya. Kedua belah tangan Yakub serta leher yang licin dibalut dengan kulit anak kambing yang telah ia sembelih. Waduh, pinter banget. Bajunya baju Esau, tangannya yang mulus dikasih bulu-bulu supaya seperti tangan Esau. Itu skenarionya dari Ribka.
Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang diolahnya kepada Yakub anaknya untuk diberikan kepada bapaknya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku." Karena matanya gak bisa lihat lagi, "Siapakah engkau?" Lalu kata Yakub kepadanya, "Akulah Esau anak sulungmu." Jadi Yakub juga berbohong ya saudara-saudara. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh ibunya. Bukan cuma nyuruh pakai nama Esau saja. Bajunya udah disiapin, bulu-bulu di tubuhnya udah disiapin, makanan favorit bapaknya udah disiapin. Nah lo. Jangan nyalahin Ribka juga sih, karena dia ingat pada janji Tuhan. "Aku telah melakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku." Bisa Anda lihat nggak? Apakah ketika ngomong begitu Yakub gemetaran? Ada orang nggak bisa bohong. Kalau bohong itu udah kelihatan aja. Anda tipe yang mana? Gampang bohong apa susah bohong? Ya Romo, ya nanya bohong itu siksaan Romo. Saya nggak biasa bohong. Tapi ada orang yang pinter banget bohong, ya nggak? Mungkin udah bawaan itu. "Lalu berkatilah aku," katanya. Kata Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku." Ya kan Esau yang benar kan lagi berburu. Nggak langsung dapat, nggak bisa beli di supermarket juga, nggak ada waktu itu. Yang ada ya kambing di rumah, langsung dimasak sama Ribka. Kok cepet juga? Udah muncul kecurigaan dari pihak Ishak. Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu telah membuat aku mencapai tujuanku." Lihat kebohongannya. Yakub bawa-bawa nama Tuhan ini. Emang nih si Yakub ini pinter, cerdik atau gampang bohong? Dia jago bohong nih kayaknya nih. Kalau dari kata-katanya, mungkin untuk nutup-nutupi kebohongannya, waduh hampir kebongkar nih. Ya udah, dia bawa-bawa aja nama Tuhan. Siapa yang kalau bohong suka-suka bawa-bawa nama Tuhan? Waduh, jangan. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau." Udah mulai curiga ini bapaknya. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Curiga. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya. Ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau suaranya suara Yakub, kalau tangannya tangan Esau." Nah itu dia. Udah mulai curiga, tapi kan matanya udah gak bisa lihat lagi. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tapi masih bertanya. Jadi bapaknya ini meskipun gak lihat, tapi kan bisa punya feeling. Meskipun anak kesayangannya Esau, dia juga dekat juga sebetulnya sama anaknya Yakub. Dia masih curiga, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Curiganya udah 3 kali nih. Jawabnya cuman, "Ya mungkin suaranya dimirip-mirip sama Esau ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Maka didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu Ishak makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah, "Datanglah dekat-dekat, ciumlah aku anakku." Yakub mendekat mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, nah ini skenarionya Ribka main jalan di sini. Kecurigaan-kecurigaannya itu hilang. Langsung setelah Yakub mendekat mencium ayahnya, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia karena baunya kok baunya Esau. Nah ini dia saudara-saudara, cerdiknya, pintarnya perempuan dan para ibu ini ya. "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah." Itu berkat yang diberikan Ishak kepada anaknya. Tadinya Esau, ternyata Yakub. "Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati engkau, terberkatilah dia."
Ini kan janji Allah kepada Abraham. Abraham menerusnya kepada Ishak. Ishak meneruskannya kepada anaknya ini. Saudara-saudara, berkat seorang orang tua buat anak-anaknya. Siapa yang masih suka berkatin anak-anaknya kalau mau sekolah, berkatin bapaknya kalau mau kerja? Sering kali terjadi kan, kalau anaknya masih kecil, siapa yang memberkati istrinya, memberkati suaminya? Hendaklah itu juga dilanjutkan, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berkat inilah yang disebut warisan iman. Saya sudah 19 tahun jadi imam, 19 tahun juga menikahkan orang. Cuma 19 sih, 19 tahun, 19 kali menikahkan orang atau pasangan. Karena saya bukan pastor paroki, kan kalau pastor paroki itu bisa ribuan kali, udah nggak kehitung. Saya cuma 19 kali. Saya selalu bilang kalau nanti ada benda-benda rohani, ada kitab suci, salib, rosario kan, atau benda-benda rohani lainnya, itu saya selalu minta gini, jangan selalu yang baru, yang beli di toko, lalu cuma formalitas doang, nanti di pernikahan, habis pernikahan sibuk sama pesta di gedung, itu benda rohaninya ditinggal di gereja, atau dibawa sama event organizer-nya, atau cuma ditelantarin gitu. Kitab sucinya nggak pernah dibaca, rosario-nya nggak pernah dipakai, kalung salibnya cuma jadi pajangan doang. Itu warisan iman, saudara-saudaraku. Orang tua kita mendidik kita dengan iman yang teguh, diwariskan kepada anaknya supaya mewariskan warisan iman ini kepada anak-anak mereka lagi. Terus begitu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, warisan iman menular, menurun dari orang tua kepada anak. Saudara-saudaraku, saya sungguh luar biasa merasa bagaimana orang tua mendidik anak-anak. Penuh perjuangan, penuh pergumulan loh. Apalagi makin kesini makin susah. Romo, anak-anak itu disuruh ke gereja udah susah banget Romo. Ada aja jawabannya. Disuruh berdoa, males. Kalau main game aja, main handphone aja, wah itu bisa 24 jam kalau nggak di stop-stop Romo. Tapi kalau berdoa 2 menit, 3 menit aja udah kayak disiksa Romo. Harus digebukin dulu, harus diomelin dulu, harus dibawelin dulu, harus mamanya teriak-teriak dulu. Ke gereja, wah datang ke gereja cuma bengong main handphone, tidur. Percuma. Ke gereja bikin sewot mama papanya aja, hatinya jadi nggak damai. Ya udahlah, bodo amat, ntar udah gede terserah pilih sendiri. Saudara-saudara, warisan iman jangan sampai putus. Biarkan iman yang kita wariskan ini betul-betul mewarnai pola didik, pola asuh. Ketika gedein anak, ada nggak semangat kasih? Ada nggak semangat pengorbanan? Ada nggak semangat rela berkorban? Ada nggak semangat mengampuni? Ada nggak mau menerima dan mendengarkan? Itu bisa kita terima dari iman kita, iman Kristiani. Jangan cuma orang tua nuntut anak harus juara. Kalau nilainya turun dikit dihukum. Itu bukan didikan Kristiani, saudara-saudara. Anak tidak dididik untuk sukses, tapi anak dididik untuk bisa mengenal dirinya, mengenal kemampuannya, mengenal kelemahan keterbatasannya juga, mengenal kehebatan orang lain, dan juga bisa menerima kekuatan orang lain dan juga keterbatasan kelemahan-kelemahan orang lain loh. Itu iman Kristiani, saudara-saudaraku. Jangan cuma prestasi, duit. Anak harus bisa kasih duit ke orang tuanya. Tapi tidak pernah dikasih, tidak pernah diampuni, tidak pernah dipahami. Padahal kita kalau nyanyi lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti mengampuni. Tapi itu cuma di gereja doang, di rumah mah nggak ada. Saudara-saudara, jangan lupa berikan anak-anak bukan cuma apartemen, mobil, tanah, berhektar-hektar, tapi warisan iman. Cara hidup kita sebagai orang beriman sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan pada kita. Semoga Anda yang punya anak-anak diberi kesabaran. Saya ngerti didik anak susah, diberi kesabaran. Kadang-kadang anaknya jengkelin, kadang anak juga bikin salah.
Kadang-kadang anak juga harus bergumul juga. Orang tua juga harus betul-betul mengerti anak-anak juga butuh waktu sendiri, butuh pola kembangnya sendiri, butuh kedewasaan sendiri. Jangan semua mau dikekep-kekepin, anak jadi nggak pernah bebas. Anak juga harus ngerti orang tuanya juga. Jadi ini saling memahami, saling mengerti, saling menerima keterbatasan. Nggak ada anak yang sempurna, nggak ada juga orang tua yang sempurna kok. Semua kita masih manusia, kita belajar untuk mengasihi. Semoga keluarga kita diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye.